Jangan lupa nonton sampai selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala man ittaba'a hudah bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para hadirin jamaah majlis pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang sangat cerah niki, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan taufik hidayah ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita, salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat asar berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majlis ta'lim, majlis zikir. Insyaallah kita berharap di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun yang lalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang mimman tawala umruhu wa hasuna amaluh, termasuk orang-orang yang tetican diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin baik semakin bagus amal ibadah kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah hafizakumullah, dengan bertambahnya usia kita bukan semakin bertambah kesempatan kita untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sungguh bijaklah kita sebagai seorang manusia untuk selalu dan selalu berusaha mempersiapkan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang bisa kita singkat, setiap manusia itu harus punya kartu simpati. Apa itu kartu simpati? Simpan pahala sebelum mati. Kita simpan dulu pahala kita, banyak-banyak kita simpan. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah. Namanya orang menabung, jangan kita hitung. Kalau kita misalnya hari nabung 1000 dihitung, kita akan tahu, oh baru dapat 1000. Dihitung lagi, oh baru dapat 2000, dapat 1.000.000. Sudah cukuplah, banyaklah amal ibadah kita, cukup untuk kita kemana lah misalnya begitu. Tapi ketika kita tidak menghitungnya, kita tabung saja, kita simpan saja, pahala kita simpan, tidak perlu kita hitung-hitung. Oh, sholat berjamaah 27 derajat, oh sodakoh begini. Nah, kita tidak perlu hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita simpan sudah amal ibadah kita, kita simpan pahala kita. Nah, ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru akan terbuka, alhamdulillah, ternyata amal yang saya simpan banyak, alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kartu simpati? Terlebih dahulu kita harus punya kartu mentari, menambah takwa setiap hari. Niki harus kita ini. Kalau tidak kita tambah takwa kita, ibadah kita, bagaimana kita mau punya simpanan amal? Kalau nggak ditambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kita mau punya simpanan amal. Apa itu takwa? Sebagaimana didefinisikan salah satunya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Napa niki at-taqwa hahuna? Beliau mengisyaratkan kepada hati kita. Berarti ketaatan seseorang niki salah satunya dinilai daripada bagaimana hatinya mengarahkan dia. Karena Rasulullah bersabda niki, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhal jasadu kullu fa idza fasadat fasada sairul jasadi. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka insya Allah semua amal ibadah kita akan bagus. Tapi kalau dalam diri kita ada segumpal daging yang kurang bagus, maka otomatis akan membawa amal ibadah kepada yang tidak bagus. Contoh misalnya nih ketika kita bangun tidur, kita tidak akan pernah ngomong apapun. Bangun tidur jam 4:30 misalnya sebelum subuh, tiba-tiba bangun, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung kita jalan ke kamar mandi, buka pintu jeding, kita berwudu, mungkin buang hajat dulu, kita berwudu, selesai wudu kita keluar, setelah kita keluar siap-siap berangkat ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita tunggu azan sampai sholat subuh berjamaah. Kira-kira yang menyuruh kita berbuat seperti ini siapa? Apakah mulut kita yang memerintahkan? Apakah tangan kita yang ngomong? Apakah kaki kita yang berbicara? Tidak. Yang berbicara adalah hati. Misalnya bangun tidur baca doa, tidak pernah mulut bilang ayo mulut baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian mulut lagi bilang ayo mulut, kaki jalan ke kamar mandi, jalan ke kamar mandi. Setelah itu ayo kaki keluar dari kamar mandi, keluar. Nenten. Tapi yang memerintahkan adalah hati. Sehingga hati itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, memandang, memperhatikan, mengilmui apa yang kita kerjakan. Akan tapi tidak boleh kita mengatakan tiba-tiba berarti Allah memandang dengan matanya Allah. Tidak dikit ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memandang berarti Allah mengetahui apa yang Allah hambanya kerjakan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samakan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kita menambah takwa. Sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa itu at-taqwa? At-taqwa huwal wara'. At-taqwa itu adalah hati-hati dalam segala hal niki. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, memang beliau ini terkenal seorang sahabat yang tegasnya luar biasa. Kalau ada sedikit-sedikit yang tidak beres begitu, secepat mungkin, dan tidak main-main beliau. Kadang-kadang langsung sudah isyarat pedang niki yang disampaikan kepada orang yang bermasalah niki. Sekali waktu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berjalan. Ketika dalam perjalanan beliau merasa haus. Ya di Arab mungkin waktu itu tidak seperti kita sekarang ya. Kalau kita misalnya tiang dari Bengkel dari Praia sampai Bengkel itu kiri kanan toko banyak sekali. Kalau haus tinggal berhenti sebentar, beli air minum. Nah di kala itu di gurun pasir belum ada toko-toko. Nah yang ada waktu itu beliau ketemukan seorang penggembala kambing. Seorang penggembala kambing yang sedang menggembala kambingnya nih kita. Dilihat sambil banyak kambingnya ini. Mudah-mudahan ada kambing yang bisa untuk saya minta air susunya sedikit saja untuk menghilangkan haus saya, kata ini gitu ya. Dan memang susu kambing itu memang saat ini ternyata betul-betul membawa manfaat nih gitu ya. Bahkan ada dijual sekarang ini yang susu kambing yang bersaset nih tinggi, di situ dibilang untuk menetralkan apa segala macam. Dulu kan kita yang taunya cuma susu sapi.
Makanya anak-anak kecil dulu minumnya susu dan kau. Nah, kau ini kan sapi. Nah, ini gitu ya, gitu. Aku dan kau. Nah, ini aku dan kau. Nah, saya dan sapi. Oh, masya Allah. Nah, tapi yang paling bagus adalah susu dari orang tuanya. Setelah lahir sampai umur 2 tahun. Tapi terkadang-kadang umur 1 tahun sudah mungkin kadang kesibukan, ya sudahlah diberikan susu sapi. Makanya yang masuk ke dalam diri anak kecil itu terkadang banyakkan susu sapi. Ya mudah-mudahan sih, karena air sapi yang masuk tidak seperti, ya saya tidak ngomong gitu. Nah, saya tidak ngomong tadi gitu. Nah, cuma pelunggum tadi yang menjawab gitu. Saya cuma mudah-mudahan yang masuk banyak itu dari susu, mudah-mudahan anak-anak itu tidak seperti, ya. Nah, ini gitu yang sehingga aku dan kau, sehingga susu kambing bermanfaat. Kemudian beliau bertanya, Fulan, boleh nggak saya minta sedikit air susu kambingnya? Oh iya, nggak apa-apa, katanya gitu ya. Setelah diambilkan, diminum sama beliau 1 teguk saja nih, 1 teguk ya. Susu kambing ini segar sekali katanya. Maaf bapak, ini bukan kambing saya. Kaget Sayyidina Umar, kambing siapa? Ada majikan saya. La haula wala quwata illa billahil azim. Langsung beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya dia dan memuntahkan 1 teguk susu kambing tadi. Kenapa? Khawatir susu kambing yang bukan haknya beliau niki masuk ke dalam tubuhnya beliau dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau itu, saking waroknya, saking berhati-hatinya. Kalau kita misal nih gitu ya, di tengah jalan kita menemukan ada 1 botol susu lah nih seger ya, sedang kita haus, kira-kira ini langsung kita minum atau kita cari dulu pemiliknya ini? Langsung kita bilang rezeki itu, oh ke Arun kena rezeki itu, ini gitu. Nggih bare brekeng lamun datang ngipit, masya Allah. Nggih, berarti kita terkadang kurang waroknya nih kita. Padahal warok niki intinya sebenarnya, nggih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa firman-Nya memerintahkan kepada kita, kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang dirizkikan Allah itu yang halal dan bagus. Yang bagus belum tentu halal, tapi kalau yang halal insya Allah pasti bagus. Dalam artian bagus niki adalah yang enak-enak gitu, yang masya Allah sudah menurut kita bagus ya, tapi belum tentu halal. Tapi kalau sudah halalan thayyiban sudah niki insya Allah niki ya. Sehingga yang kita cari adalah kehalalannya dulu, jangan kita cari yang enaknya dulu, tapi yang kita cari halal apa tidak, apa yang akan kita konsumsi ke dalam tubuh kita tadi nih. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah mengatakan, dari mana orang itu akan dikabulkan doanya? Kenapa? Mat'amu haram, yang dimakan banyak daripada yang haram. Wa masyrabu haram, yang diminum banyak dari yang haram. Wa malbasuhu, yang dia pakai banyak dari yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kita lihat sejarah cerita orang-orang tua kita terdahulu, seperti di Yaman, di Hadramut nih gitu ya, ada seorang Habib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kalau sudah datang waktu khalwat niki waktu menyendiri ya, waktu apa istilahnya niki, ingin berduaan lah dengan sang Khalik begitu, ingin berduaan dengan yang Maha Menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seminggu beliau pergi. Itu kalau di Yaman niki ada makam Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi sebagian ulama menyepakati ada 2 makam yang insya Allah tempatnya sudah bisa dipastikan beliau ada di makbarah niki. Yang pertama, tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan bahwasanya makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Jelas sudah niki. Tidak ada yang bilang bukan di Madinah Rasulullah dimakamkan, di mana? Di Lombok. Oh enggak ada itu. Pasti di Madinah sudah kita sepakat seluruh
ulama, seluruh umat sedunia sepakat. Nah, kemudian yang kedua adalah makam Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Nabi Hud ada di sebuah gurun, wadi namanya niki. Wadi niki gurun dia, lembah Al-Ahqaf namanya niki. Makanya kalau kita melihat ampura nggih, bukan promosi niki. Ada namanya sarung Wadi Mor. Nah, niki dari Hadramaut ini. Cuma yang hebat adalah sarung lontar. Tidak ada yang menyamai, asli Lombok sudah niki dia. Jadi kalau ada orang sholat, makanya sebagian niki berpendapat menggunakan sarung ketika sholat yang namanya di luar niki makruh dia. Kenapa? Takutnya orang sholat Allahu Akbar lontar sarung dengan sasak, wah nih begitu dia. Makanya kalau bisa ulama kita itu mengajar untuk kita menutup dia. Makanya ketika menggunakan cincin, salah satunya niki, kadang kita cincin kita adalah di luar, apa istilahnya, batu akiknya. Tapi kalau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Al Habib Umar yang di Yaman niki biasanya membalik apa namanya, batunya ada di dalam ya. Kenapa? Khawatir orang itu nabi istilahnya tergoda dengan keindahan daripada cincin ini gitu ya. Misalnya pelunggum sholat, dua-duanya ini pakai cincin ya, kiri pakai cincin, kanan pakai cincin. Terus at-tahiyatul barakatus. Nah, ini muncul ini, terus di samping lah peros batu dengan ini, mah susah nih. Yang kiri, nih delima be ya, jangan masalah. Ini mengganggu ya. Nah, ini jadi harus bagian makruh gitu, gitu. Nah, sehingga ketika datang waktu khalwat, beliau berangkat ke makam Nabi Hud alaihi salatu wasallam kurang lebih 1 minggu ya. Dan itu yang beliau jadikan bekal untuk ampura makan niki dia, itu hanya 7 biji kurma dan segelas air putih. Coba niki dia. Kira-kira kalau kita bayangkan nggih, 7 biji kurma untuk 1 minggu. Berarti 1 hari beliau makan 1 biji kurma. Pagi setengah, mungkin berbuka puasa setengah. Minumnya sudah niki dia segelas sedikit airnya niki. Coba kalau peluk wah, jangankan segelas, mungkin 1 botol aqua itu mungkin masih kurang kita. Sehingga saking khawatirnya beliau ya. Sehingga orang tua kita terdahulu ampura tiang sedikit saja berdoa lah mandinya, kalau dalam bahasa Jawa itu mandinya tuh apa istilahnya, terkabulnya niki cepat ya. Kalau kita kan mohon maaf tiang pribadi saya niki kepelo tak berdoa tiang, lagu mudah-mudahan be husnudzon kepada Allah, diterima semua doa kita. Kenapa? Allah berfirman ud'uni astajib lakum. Minta sudah banyak-banyak sama Allah, tidak apa-apa ya. Oh, ini doanya panjang banget ini, masa mau diterima? Allah senang ketika hamba itu memohon yang banyak sekali kepada Allah. Kenapa? Ini membuktikan bahwasanya hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang dia milih berdoa niki lah termasuk kategori sombong niki. Meskipun sebagian orang mengatakan sudah tidak usah mohon sama Allah, Allah taala sudah tahu, sudah apa maunya kita, kata. Nggih, Allah taala tahu. Kenapa kita menunjukkan kesungguhan kita mohon kita kepada, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sebagian sekarang ini muncul beberapa wallahu alam nih, mungkin apakah terburu-buru dia atau enggak tahu, demen wah tetenak berdoa ngadep pergi terus. Demen wah imam niki, ketika imam sudah mengangkat tangan bismillah berdiri langsung pergi. Kalau pernah tiang tanya kok nggak ikut berdoa, iya kan keinginan kita lain-lain sama Pak Imam katanya, jadi enggak kita berdoa sama-sama. Sebentar dulu, andai kata saya jadi imam, saya bilang saya akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kira-kira Bapak pengen sehat atau enggak? Ingin. No, sama. Ketika saya menjadi imam, ya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur. Bapak pengen panjang umur? Mau. Oh, itu sama. Ya Allah mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Bapak mau? Mau. Itu sama. Mudah-mudahan dijadikan orang yang kaya, sugih dan senang bersedekah. Bapak mau? Mau. Itu sama. Apa bedanya? Lain sih ya. Ya sudah, kalau emang lain tidak apa-apa sudah. Tapi yang jelas imamnya berdoa samamu itu sama. Tapi kan tidak ada zamannya Nabi itu doa bareng-bareng, ada. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika itu
Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, uhduru al-mimbar, ayo semua dekat-dekat kepada mimbar. Sebagian ulama mengatakan ketika ada pengajian, ketika ada taklim, ketika ada majelis zikir, kita sunnah untuk mendekatkan diri kita, supaya enak. Memang zaman dahulu tidak seperti sekarang, ada mikrofon. Kalau duduknya di paling pojok aja gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ada mikrofon, jadi yang jauh pun juga kadang, bahkan yang di rumah pun juga kedengaran pengajian ya. Kalau dulu Rasulullah mengatakan ayo dekat-dekat, dekatan, malah gitu ya. Nah, mimbar pada zaman Rasulullah waktu itu niki ada undak-undaknya, ada tangganya nih gitu ya. Ketika beliau naik ke tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Sahabat ini terheran-heran nih, masya Allah. Ini Rasulullah biasanya kalau naik ke mimbar belum pernah mengucapkan amin, ini kok tumben-tumben sekarang mengucapkan amin katanya gitu. Ketika naik mimbar yang kedua, amin. Loh, lagi beliau mengucapkan amin. Ada apa ini? Ketika naik mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Loh, 3 kali. Biasanya nggak pernah kayak begini. Ketika Rasulullah selesai menyampaikan khutbahnya nih gitu ya, ditanya sama sahabat, mohon maaf wahai Rasul, katanya, ya ada apa? Tadi saat ini, barusan ini kami melihat dan mendengarkan sesuatu yang belum pernah kami lihat dan kami dengarkan sebelumnya. Apa itu? Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa wahai Rasul, katanya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, aradali Jibril, barusan datang kepadaku malaikat Jibril. Kalau pelungum tiang sami ya nanti serius malaikat tianggi. Kalau pelungum tiang sami serius malaikat yang pada kaget ya, kaget pada pelungum tiang. Kenapa? Buktinya buraya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ketika ketemu malaikat Israel saja kita sudah kaget, terus meninggal ya. Baru ketemu malaikat Israel nih, ya Allah meninggal dia. Gitu kalau ketemu orang kan, yang ketemu beliau alhamdulillah senang kita dia, ketemu sama Pak Kades senang kita dia. Tapi kalau sudah ketemu malaikat Israel, nah kaget ya. Makanya jangan dulu dah sabar dulu memang sudah waktunya, tapi waktunya kan Allah yang maha tahu nih. Kalau sudah datang waktunya ya mau tidak mau marah nih gitu ya. Nah, jadi Jibril datang kepada Rasul. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah min rahmati. Wahai Nabi Muhammad, apabila ada di antara umat manusia yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia tidak diampuni atau belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, abadallah, mudah-mudahan dia dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah mengatakan amin. Niki bukti bahwasanya ya, ketika ada orang yang berdoa maka kita mengucapkan amin. Lalu kita kan cuma amin saja, kira-kira pada mau kaca imam sama bahkan imam niki biasanya yang didoakan bukan dirinya sendiri tapi kita semua. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kami semua pelungum tiang amin sama, dapatnya sama nih kita. Bukan berarti yang amin saja nggak dapat nih kita. Yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan man adraka walidayhi walam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Siapa orangnya yang masih hidup bersama kedua orang tuanya, baik dua-duanya ataupun salah satunya, tapi belum bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, abadallah, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah. Rasul mengatakan amin katanya. Kemudian yang ketiga, wahai Rasul, man dzukirta indahu falam yusalli alaika abadallah. Wahai Nabi Muhammad, kalau ada pasangan pelunggu namanya Anda disebutkan di hadapan orang tersebut tapi dia tidak mau bersolawat kepada Anda wahai Rasul, abadallah, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul amin. Nah ini gitu ya. Jadi doanya ini yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau doa ini harus terkabulkan sudah nih gitu ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan doa bersama adalah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat, di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, baik kita sholat sendiri ataupun sholat berjamaah pasti menggunakan domir kata ganti yang bunyinya adalah kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami mohon, nabiara, kami beribadah kepadamu ya Allah, dan kami mohon kepada kami, meskipun sholatnya sendiri. Usolli sunnata qablata dhuhri, Allahu Akbar. Ketika datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, loh kan bapak sholatnya sendirian, kenapa nggak diganti iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Kenapa nggak pakai a saja? Karena ana, tapi itu dianjurkan dan diwajibkan di dalam sholat menggunakan kalimat na'budu, kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya berikan kami ini orang banyak meskipun hanya satu orang. Nah, niki itulah yang diajarkan kepada kita ketika kita berdoa, maka dianjurkan untuk kita mendoakan semua orang. Maka dari itu di dalam salah satu hadis, apabila kita istiqomah mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah saya mohon ampun bagi orang-orang mukmin semua yang banyak, dan orang mukminat semua yang banyak, muslim yang banyak, muslimat yang banyak. Kalau istiqomah membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali, maka insya Allah orang tersebut menjadi atau tergolong orang yang cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kapan dikerjakan? Bisa sebelum azan subuh, sambil karena waktu-waktu sebelum subuh ini masya Allah mustajabud da'wat, cepat dikabulkan sama Allah. Atau waktu-waktu sebelum maghrib yang astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Insyaallah kita amalkan, insyaallah kita yanggih. Nah ini sehingga doa bersama-sama tadi itu adalah nabiara dianjurkan dalam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi takwa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian definisi takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma huwa taqwa? At-taqwa huwa al-khawfu ilal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Apa itu takwa? Yang pertama, kita takut kepada Allah, menambah takwa setiap hari. Kemudian yang kedua, Nabi al-amalu bitanzil, mengerjakan, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah kita harus punya kartu Indosat, gitu ya. Kalau tadi simpati, simpan amal pahala sebelum mati, punya kartu Mentari, menambah takwa setiap hari, maka kita harus punya juga kartu Indosat, istiqomahkan doa setiap saat. Nah niki Indosat. Nah niki dia niki harus kita berdoa niki. Ini karena kekuatan kita dengan doa. Apalagi seperti sekarang dia, seperti sekarang. Nggih. Kondisi yang menurut sebagian orang ada yang mengatakan aduh susah banget zaman sekarang, tapi kalau kita istiqomahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ud'uni astajib lakum, minta sama Allah pasti dikabulkan. Cuma memang terkadang kita ini buru-buru ya, kalau 1 tahun doanya tidak dikabulkan, tidak dikabulkan sudah doa saya ini, katanya putus asa. Kadang-kadang dia, jangan sampai kita putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin memasuki awal tahun Hijriah dan menutup akhir tahun Hijriah kita dengan doa, karena doa ini adalah senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin.
ibarat kunci. Doa ini adalah seperti kunci tiang. Kalau kita keluar dari rumah atau mau masuk rumah harus butuh kunci nih. Yang pertama kali ketika kita masuk rumah yang kita harus cari adalah kunci. Kalau tidak ada kunci tidak bisa kita masuk. Dan kalau kita keluar dari rumah yang harus kita cari adalah kunci. Kunci dulu rumahnya supaya aman. Nah ini gitu ya. Sehingga doa tadi nih cuma memang terkadang kita ini sebagai makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hidup di negara kita di Indonesia ini, kadang-kadang lebih enak mendahulukan yang di belakang daripada yang di depan seharusnya. Misalnya sekarang kalimat hak dan kewajiban, sebenarnya yang harus didahulukan adalah kewajiban dulu baru kemudian hak. Tapi kalau kita hak dulu kewajiban belum, agak susah. Misalnya contoh ampuraya, ada seseorang bekerja di pabrik misalnya, kerjanya sebulan baru dapat gaji, atau misalnya kerjanya setiap minggu baru dapat gaji. Kapan mulainya? Besok hari Senin, nanti Sabtu digaji. Oh ya, kalau boleh gajinya dulu aja, kerjanya belakangan. Kira-kira dikasih apa enggak kita? Belum. Pak, saya minta hak saya dulu ya. Apa haknya? Gaji dulu Pak. Terus kewajibannya? Iya, nanti saya kerja hari Senin. Loh, sebentar dulu, kerja dulu baru kita kasih. Nah begitu dia. Khawatirnya nanti sudah dikasih gaji tiba-tiba nelpon, Pak sakit saya. Susah sudah ini. Wah marah bosnya nanti. Si Ide ini sudah minta gaji, sakit lagi sekarang. Loh gimana selesai pekerjaan? Begitu dia. Itu rata-rata biasanya seperti ini. Sama seperti kalau kita beli tiket kalau PP, apa artinya PP ini pulang kapan perginya, kapan pulangnya. Kita pergi dulu atau pulang duluan? Pergi dulu sebenarnya dia. Saya mau beli tiket PP, ya pergi pulang, betul itu, pergi dulu baru pulang. Tapi kan kita enggak beli tiket PP, pulang pergi. Pulangnya kemana, perginya kemana? Pulangnya kemana Pak? Ke Jakarta. Perginya ke Lombok. Loh enggak kebalik Pak, perginya yang ke Jakarta baru pulangnya ke Lombok. Marah nih gitu ya. Jadi terkadang seperti ini sama dengan ikhtiar dan doa. Kadang kita lebih mengedepankan ikhtiar dulu, usaha dulu baru doa. Sebenarnya doa dulu baru kita ikhtiar ya. Makanya sebagian ini memang zaman sekarang ini zaman singkatan-singkatan ya. Ada sekarang PPKM. Tapi kalau tiang perbanyak pergi ke masjid, mantap ini ya. Tapi yang lain kadang-kadang macam-macam, tergantung keinginan sudah nih gitu ya. Ada yang ini, ada yang itu, enggak ikut-ikut. Kalau saya perbanyak pergi ke musola, perbanyak pergi ke majelis taklim, itu bagus ya PPKM gitu dia. Tapi kalau yang lain terserah bapak sudah gitu, enggak ikut-ikut saya gitu dia. Nah sehingga ketika doa itu didahulukan, insya Allah kita akan bahagia. Makanya katanya sebagian orang nih gitu ya, kalau pengen bahagia di dunia harus punya duit katanya. Punya kepeng, bukan kepeng, duit. Apa itu? Doa duluan, usaha, baru ikhtiar, istiqomah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah punya duit, insya Allah berbahagia. Terlebih lagi ditambah kepeng, tambah bahagia. Wah ini gisilah gitu ya. Tapi doa dulu baru kita berikhtiar. Makanya orang-orang kalau mau buka toko, jangan buru-buru kita buka toko dulu. Kalau bisa kita doa dulu. Dengan cara apa? Sholat subuhnya berjamaah. Ya Allah, mudah-mudahan di hari ini hari yang bahagia, hari yang cerah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, berangkat ke toko, ke pasar, dibuka. Tawakal tu Allah. Sudah, tinggal kita tunggu pembelinya sudah niki. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah, Masya Allah, Allah yang akan mencukupi kita. Tapi terkadang, itulah namanya manusia, pingin buru-buru ya. Kalau nggak dibuka pagi-pagi aja susah, nanti sebelum subuh sudah dibuka. Pokoknya paling duluan buka itu sudah nanti paling laris katanya gitu ya. Sampai subuhnya ketinggalan gitu kan, sholatnya sampai kelolosan gitu. Dan terkadang
ujian orang berjual itu kadang-kadang biasanya sebelum maghrib itu dia. Itu kalau sudah sebelum maghrib, yang sering lihat beberapa toko karena mau nutup soalnya niki, maghrib menutup kan, itu banyak sekali yang datang yang beli itu, sehingga yang punya toko ya sudah layani itu. Sudah ngebang isya, subuhnya hilang, ya Allah, jangan sampai ini gitu ya. Nah niki, kenapa? Karena itu tadi sudah ketawakalan kita, padahal yang kita butuhkan kan tidak sebanyak itu di hari ini ya. Mungkin butuhnya insya Allah sekedar satu piring nasi dan segelas air putih ditambah kopi secangkir, mungkin itu kebutuhan kita, dan yang lainnya kan untuk besok, itu pun kalau kita sampai besok hari ya. Nah ini sehingga harus kita tetap mengistiqomahkan doa setiap hari. Apa yang di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan al-qana'atu bil qalil, cukup dengan yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Sedikit dari Allah banyak, itu namanya nih gitu ya. Sedikit dari Allah banyak nih gitu ya. Tapi kalau dari manusia memang kadang kita ini cuma sedikit, ini banyak. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sedikit, banyak sudah nih. Memang terkadang kita menganggap nih gitu ya, nikmat yang Allah berikan itu kalau sifatnya yang nyata, yang dohir, kita bilang banyak nih gitu ya. Dikasih rezeki uang 10.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah ya Allah. 10 miliar paleng dia, nggak bisa alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, gimana lagi? Padahal nikmat Allah yang menurut kita sedikit itu melebihi daripada miliaran dikit ya. Contohnya sekarang nikmat sehat walafiat. Bukan hanya sehat tapi afiat. Terkadang banyak orang sehat tapi tidak afiat. Arak beda nih kita ya. Kalau sehat itu sebagian orang mengatakan ini umum, semuanya bisa menggunakan kata sehat. Ampurayang manusia kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah sehat manusia. Mohon maaf kalau kita punya sapi sekarang sakit, besok sehat, terus tanya gimana kabar sapinya, apa kita jawab? Jawabannya Nabi, sehat. Sapi saya sehat, manusia juga sehat, sapi juga sehat. Tapi kalau afiat khusus manusia nih kita, ndak ada kita bilang gimana kabar sapinya, alhamdulillah sehat walafiat. Wah ini kelolosan kalau ini. Kalau manusia gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar mbahnya, papunya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar kambingnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Afiat juga kambingnya. Tidak. Kalau kambing ya sehat saja nih gitu ya. Karena afiat itu adalah keinginan taat, keinginan berbuat kebaikan. Awinan itu alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pelunggum tiang saya makin diberikan sehat jasmani dan juga sehat rohani untuk kita menambah terus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan amal sebelum mati. Bagaimana? Punya kartu Mentari, punya kartu Indosat, terakhir paling banyak orang Lombok menggunakan kartu XL. Nabi ini ke ikhlas lillahi ta'ala jadi XL itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah punya XL insya Allah nyambung terus kecuali kalau ada gangguan sinyal susah nelpon tapi kalau kita ikhlas karena Allah semuanya nyambung sudah nih kita. Beramal kepada Allah ikhlas, tidak ingin mengharapkan apapun, membantu orang ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita semua ini tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah illa liya'budullah mukhlishin, dengan perasaan ikhlas. Ini gitu ya. Kalau sudah kita ikhlas beramal, insyaallah bagus yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kurang ikhlas, terkadang akan ada kekecewaan dalam diri kita gitu ya. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu. Tapi kalau kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan mengecewakan kita.
Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita akan kecewa, terkadang gitu ya. Tapi kalau kan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita solusi dan jalan keluar gitu ya. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin jamaah hafizakumullah, dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini kita di dalam kita mengisi hari-hari kita di tahun yang baru, tahun baru Hijrah niki, mari kita bersama-sama menambah amal ibadah kita nggih, mengistiqomahkan kembali amal-amal ibadah kita nggih. Mudah-mudahan nggih dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita laksanakan akan menurunkan tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat kondisi kita semakin hari semakin lama semakin bagus, semakin hari semakin lama tingkat keibadah kita kepada Allah semakin bagus lagi dan itu semuanya tidak lepas daripada kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niki nah niki. Jadi tapi disebutkan di dalam kitab niki doa niki harus memiliki ada tata caranya niki nenten sak sebelum berdoa doang, tapi harus punya disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin nggih yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ada berdoa asyra, adabnya berdoa itu ada 10 tata cara berdoa. Yang baca secara cepat saja. Yang pertama adalah mencari waktu-waktu yang mustajab, cepat nih gitu ya. Ampurayang kalau kita mau ketemu sama Mbak Kades, cari waktu beliau enak di kantor, insya Allah pasti ketemu. Jam berapa Pak Kades di kantor? Wah jam 9, wah kita cari, insya Allah ketemu. Tapi kalau beliau biasanya di kantor jam 9, kita datangnya jam 12. Ada Pak Kades, baru saja rapat ini sama Pak Camat, tidak ketemu, tidak ketemu jadinya. Tapi kalau cari waktu jam 9, nah ada Pak, enak kita ngomongnya. Begitu juga Allah menyiapkan buat pelugum tiang sami waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Di antaranya ini gitu ya. Pertama antara azan dan qomat, sambil nunggu azan sambil nunggu qomat, sebelum sholat kita berdoa. Kemudian sebelum subuh, ini gitu ya. Kemudian bulan Ramadan, kemudian malam Jumat. Ini banyak sekali waktu, kita cari waktu-waktu nikahnya. Kemudian yang kedua mencari tempat atau mencari posisi yang bagus untuk berdoa. Di antaranya ketika sujud. Maka dari itu kalau kita sujud mungkin sedikit, berlama-lama sedikit saja untuk kita menambah doa di situ. Tapi dengan hati kita saja nih kita kalau doanya pakai bahasa sasak misalnya tidak usah dikeraskan, nanti sujud ya Allah bangket di man mempek nih, ya Allah ada sholat baik, jangan ini batal sembahyang lah. Tapi dalam sujud menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, niatnya untuk membaca Al-Quran di situ. Rabbana ighfir lana atau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana atau Rabbana atina fid dunya hasanah, sedikit saja. Ini gitu ya. Kemudian yang kedua wa nuzulul ghaith, ketika turun hujan. Ketika turun hujan niki mustajab, dibuka pintu rahmat Allah. Makanya kalau kita kecil-kecil dulu, mungkin pelungum sami juga sama ya. Kalau kita dulu waktu kecil-kecil ketika hujan itu kita disuruh nongak ke atas. Kapal tunas kepeng katanya. Yo masa untuk kapal tuh bisa turun kepeng dari kapal, tidak bisa dikejani. Ini. Kemudian yang ketiga istiqbal kiblah, menghadap kiblat kalau bisa, mengangkat tangan, kemudian mengusap wajah kita setelah berdoa. Ini sunnah nih gitu ya. Kemudian yang keempat melemahkan suara. Melemahkan di sini adalah mengindahkan suara permintaan ya. Jangan kita teriak-teriak sama Allah, ya Allah cepetan, itu kan. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nad'u bilisanillah, memohon dengan perasaan memang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kayak anak kita misalnya kalau mintanya kepada kita itu hanya sekedar tidak mengulurkan tangannya, orang tuanya mungkin tidak terlalu peduli ya. Pak minta kepeng,
bareh dulu. Nah ini gitu nih. Tapi kalau sudah Pak Tuna, kalau Pak Tuna ini kalau sudah begini udah malu sudah bapaknya nih gitu ya. Iya wah anak nih. Begitu tiang. Maka dari itu kalau kita berdoa, kita angkat dulu sedikit tangan kita tiang. Sampun saat lemes-lemes dalam berdoa. Kita mohon sama Allah, ya Allah Tuna sada sati can rezekinya. Ya Allah Tuna sada sehat walafiat. Ya Allah Tuna sani gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mukhtar alladhi ada jamil ulama nggih antador wal khusyuk. Khusyuk dan tadarruk sama nih kita nggih. Nah kemudian yang selanjutnya adalah an yajzima bil talabi yuqin bil ijabah. Mohonnya betul-betul dan yuqin bil ijabah, yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan sama Allah. Harus kita yakin ya. Lamun pelungkum tiang saya berdoa saja tidak yakin ya, mungkin niki anak indah dhoni abdi bi. Allah niki tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berdoa mudah-mudahan dikabulkan sama Allah, ya Allah kabulkan doa, amin. Artinya amin, kabulkan doa, insyaallah dikabulkan sama Allah SWT. Kemudian anjuli hafid doa, mengulang-ulang doanya kalau bisa 3 kali. Tiang kemarin ketemu salah satu masyayikh tiang, beliau masya Allah lengser sekali, sudah pernah belajar di Karangkeluk juga dulu di Lombok Timur tiang. Beliau diijazahkan doa zaman sekarang niki katanya, ingat saya dengan doa guru saya dulu, saya dijazahkan itu, dan nggak boleh lepas doa ini setiap saatnya. Kalau bisa habis sholat diulang 3 kali doa niki bahasa ya. Nabi niki al-mukarram, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca 3 kali. Baca 3 kali bahasa dia. Dan subhanallah, apalagi di zaman sekarang sangat perlu kita mendoakan anak-anak kita nih gitu ya. Karena kondisi zaman sudah tidak seperti pelungkum tiang dulu. Sekarang godaannya zaman banyak banget, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, macam-macam. Perlu kita mendoakan anak-anak kita insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah an yaqtabi dzikrillah, memulai doanya dengan menyebut Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Kemudian bis salati ala Rasulillah, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah at-taubah, memperbanyak doa. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah dari yang ke-10 yang terakhir inilah yang sangat penting, mencoba dan berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang halal tadi ini. Itu intinya di sana sebenarnya. Nah mudah-mudahan pelungkum tiang sami diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita semuanya diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan predikat husnul khatimah, dan berkumpul bersama para syuhada, bersama para salihin, dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi ilas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimin fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimin. Ilahi las tulil firdausi a'la wa
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Mudah-mudahan ada manfaatnya menawi wenten salah sisi paturuk tiang tunas ampura agung-agung sinampura matur tampiasi agung-agung tampiasi jazakumullahu khairan katsira wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.